Hadratul Mukarramin wa Muhtaramin, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram sahabat saya Ustaz Gufroni, Al-Mukarram Ustaz Musa, semoga beliau selalu sehat panjang umur. Al-Mukarram Ustaz Sarmada, dan yang sama-sama kita muliakan calon besan daripada laki-laki keluarga besar almarhum Bapak Yasin, yang diwakili oleh anak beliau Ustaz Bukhari, dan juga keluarga besar calon besan perempuan, besan perempuan, calon besan dari pihak laki-laki Samsuri bin Ahmad, Bapak Samsuri bin Ahmad, dan yang sama-sama kita doakan calon daripada pengantin kita, yaitu Ananda Nadia Sari binti Haji Yasin, yang nikah Samsuri bin Asmat. Kita doakan beliau, mudah-mudahan nanti proses akad nikah berjalan dengan lancar, dan beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dan diberikan rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di pagi nan cerah ini, di acara akad nikah yang mulia ini, kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah, yang hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita memberikan aneka macam nikmat cucuran ragam rahmat, sehingga kita alhamdulillah dapat kumpul bersama-sama di sini di acara yang mulia ini. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dibisikin, diminta supaya ya berikan tausiah sedikit. Baik, insya Allah mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik buat pengantin baru maupun pengantin lama. Amin. Orang nikah berumah tangga, saya melihatnya itu seperti piring di tempatnya. Lihat bapak ibu, piring di tempatnya enggak ada yang enggak berbunyi, pasti berbunyi. Jadi kalau begitu biarkan saja dia berbunyi, asal jangan kita sengaja pecahin. Mau tempat yang bagaimanapun tuh piring, baik mahal apalagi murah, pasti dia akan bunyi. Biarkan saja dia berbunyi, yang penting jangan sengaja kita pecahin. Kenapa begitu? Sebab yang namanya suami istri, siapapun orangnya,
pasti ada sedikit ya wajar aja ya. Biasa ya, Ya, Ustaz gitu. Oleh karena itu ada beberapa yang saya ingin sarankan, poin-poin yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk pengantin, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Yang pertama, apabila kita mendapati satu permasalahan perdebatan suami istri, maka pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, pulangkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan pendapat ulama guru kita. Kita nggak ngerti Al-Quran, kita nggak ngerti Al-Hadis, tanya kepada guru kita. Wa iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berdebat dalam sesuatu, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak ngerti, tanya kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kita nggak tahu, tanya kepada nabi. Kita nggak bisa tuh al-hadis sunnah Rasul, kita nggak bisa, tanya kepada ulama, tanya kepada guru kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Ya, jadi kepada ya, Samsuri dan Nadia nanti tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Orang tua itu bukan hanya satu. Orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang yang melahirkan suami atau ya, istri kita. Yang ketiga adalah orang yang mengajarkan agama kita. Itu orang tua kita. Maka tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Kenapa? Karena Nabi perintah. Maka ketika kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita, nanti akan kita dapati manfaatnya buat kita dalam kehidupan berumah tangga. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anakmu akan bakti kepadamu. Dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Idul Mukhtar, kata ulama, kalau kita melakukan bakti kepada orang tua ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah husulul aulad. Jadi kalau umpama pasangan suami istri melakukan bakti kepada orang tuanya, insya Allah akan dapat anak. Makanya ya, ini yang belum punya anak, umpama tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Husulul aulad, dapat anak. Kemudian apalagi yang kedua, hayatuhum, hidup. Berapa banyak anak ketika keluar mati. Punya anak mati. Kemudian ya, yang ketiga, ketika kita bakti kepada orang tua kita, ahlan wa sahlan, menurut kita udah lanjut aja. Aman, jadi aku salah masuk di. Mohon maaf Ustaz. Sedikit tadi. Kita dari mana? Ya, Anda kiblat. Apa nih kayak Di belakang ini. Ya, enggak apa-apa. Sedikit lagi Ustaz. Iya, ada. Husulul aulad, dapat anak. Hayatuhum, hidup. Tulu umrihim, panjang umurnya. Berapa banyak orang punya anak umurnya nggak panjang, masih sedang cakep-cakepnya tuh anak, pintar lagi tuh anak, sehat tuh anak, masya Allah.
menjadi satu penghibur lara kita. Lama sudah kita nantikan tuh anak, punya kita anak mati. Allahu Akbar. Betapa enggak sedih. Bakti orang tua solusi untuk itu. Kemudian apa lagi? Kabiruhum, besar. Berapa banyak kita punya anak? Ya kecil, kurus, memengan lagi. Sakit-sakitan. Kita kan pengen punya anak sehat, apalagi di zaman seperti ini, zaman Covid ini. Insya Allah bakti kepada orang tua solusinya untuk itu. Kemudian yang kelima adalah birruhum, bakti mereka. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua, Allah balas. Kita punya anak, kita punya keturunan, bakti. Begitu pula sama kita jadi murid sama guru, bakti sama guru kita, entar kita dikasih sama Allah murid-murid yang bakti. Kemudian yang ketiga adalah dialog. Jadi jangan diam aja. Kan begitu Pak Ustadz ya. Bapak ibu-ibu sekalian, kadang kita ya diam aja, kesel aja. Berapa hari tuh orang perempuan kita diamin aja. Begitu pula sebaliknya. Coba kita pikir kalau diam itu diam aja tanpa bicara, ada solusi apa enggak? Enggak ada solusi. Jadi solusinya apa? Ngomong, bicara, ada apa, bagaimana? Berapa banyak persoalan dapat diselesaikan dengan bicara? Berapa banyak perpecahan terjadi karena apa? Diskomunikasi. Diam aja. Bicara. Ya. Jadi Bang Samsurin ngomong. Diam aja. Begitu pula calon istri. Kemudian yang keempat, ya, marahlah kalau pantas marah. Jangan marah kalau nggak pantas marah. Ini kan gara-gara persoalan yang kecil yang sepele marahnya, bukan main. Ya, istri namanya maafin aja, baru tumben namanya masak. Ya kalau umpama kurang garam, ya bilang aja nih rasanya enak banget, coba ini. Insya Allah nanti terus dia akan baik. Ya, gunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang cinta saja. Ya. Kemudian apalagi? Minta maaf. Kalau kita salah minta maaf. Ini minta maaf adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar. Berapa banyak kita nih gengsi minta maaf. Suami ya, kalau salah minta maaf. Kadang juga benar kita minta maaf untuk apa? Menjaga persatuan dan kesatuan rumah tangga kita. Walaupun entar baru kita bilangin. Gitu saja. Kemudian apalagi? Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana seorang pemimpin jadi contoh? Jadi contoh Samsul. Jadi contoh. Pengen kita punya istri rajin sholat malam, kita pertama ya, jangan kita suruh dulu, kita lakukan dulu. Udah lakukan baru kita suruh. Ya. Kita pengen sholat di awal waktu, kita dulu. Kita pengen supaya baca Al-Quran setiap hari walaupun satu juz, ya. Kita dulu. Kita pengen supaya istri kita berkata yang lembut, kita dulu yang lembut. Kita kepengen supaya istri kita ngomongnya jangan nyinggung mulut, kita yang pertama untuk itu. Ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah nasihat menasihati. Kadang kita nggak berani menasihati. Kenapa? Galak. Tentu cara kita menasihati ada caranya, bukan depan orang banyak. Ya. Juga bukan depan anak kita kalau udah punya anak umpama. Apalagi berantem depan anak, jangan. Di kamar kita. Dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Insya Allah mudah-mudahan
kita jalani ini, diantaranya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk calon pengantin kita. Mudah-mudahan calon pengantin kita Allah Subhanahu wa taala nanti akad nikah berjalan dengan lancar dan diberikan keturunan soleh dan soleha, dan jodohnya dipanjangkan terus dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga diberikan keturunan ya yang sehat, yang panjang umur, yang seperti apa yang tadi kita katakan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang kumpul di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diselamatkan kita daripada penyakit yang sekarang ini sedang mewabah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih, mohon maaf billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.